Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aski An-Nafsa, mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum dalam Islam. Para ulama sepakat bahwa sumber hukum Islam yang utama terdiri dari Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Keempat sumber ini menjadi acuan pokok dalam pengambilan hukum terkait ibadah, muamalah, hingga tata kehidupan sosial. Yang pertama, Al-Quran, sumber utama hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber hukum tertinggi dalam Islam. Menurut Abu Zahroh, dalam bukunya Ushul Fiqh, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia hingga akhir zaman. Al-Quran terdiri dari ayat-ayat yang turun secara bertahap selama 23 tahun melalui perantaran malaikat Jibril. Setiap wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dicatat dengan cermat oleh para sahabat seperti Zaid bin Thabit, sahabat Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib. Dalam hal kedudukannya, Al-Quran merupakan sumber hukum yang mengandung prinsip-prinsip dasar yang mengatur berbagai aspek kehidupan, baik dalam urusan ibadah maupun muamalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa umat muslim wajib mengikuti hukum-hukum tersebut. Penegasan ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ayyaftinuka 'an ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ay yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun, yang artinya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah Allah turunkan, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka sebab sebahagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Contoh hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran. Hukum kewajiban sholat 5 waktu dalam sehari semalam, khususnya dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, فَإِذَا قُضِيتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا طَمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا, yang artinya, selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan juga berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ayat ini menegaskan kewajiban sholat bagi orang-orang yang beriman dengan waktu yang telah ditentukan. Para ulama melalui proses istinbat atau penetapan hukum dengan meneliti dalil Al-Quran. Mereka kemudian menafsirkan ayat tersebut untuk memahami makna kewajibannya. Hadis-hadis yang menjelaskan waktu dan tata cara pelaksanaan sholat memperkuat ayat ini. Ulama bersepakat bahwa sholat 5 waktu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Mereka tidak menggunakan kias karena ayat dan hadis tentang sholat sudah jelas. Hasil istinbat ini menegakkan sholat 5 waktu sebagai kewajiban individu atau fardu ain. Setiap muslim wajib melaksanakan tepat pada waktunya. Yang kedua, yaitu hadis, sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Umat Islam menjadikan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Para sahabat meriwayatkan hadis yang berisi perkataan, perbuatan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW. Ulama membagi hadis menjadi 3 kategori utama. Yang pertama hadis qauliyah, yaitu perkataan Nabi. Yang kedua hadis fi'liyah, perbuatan Nabi. Dan yang ketiga hadis taqririyah atau persetujuan Nabi.
Klasifikasi ini membantu umat Islam memahami sunnah Nabi dengan jelas. Kumpulan hadis-hadis ini menjadi rujukan penting dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Berikut beberapa fungsi hadis. Yang pertama, menjelaskan ayat yang masih global atau disebut bayan tafsir. Hadis menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum atau global. Misalnya Al-Quran memerintahkan perintah sholat dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Perintah dalam ayat ini tidak merinci tata cara sholat. Penjelasannya justru terdapat dalam hadis yang berbunyi shollu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan panduan langsung tentang tata cara pelaksanaan sholat. Nabi Muhammad SAW mengajak umatnya untuk meniru cara sholat yang beliau lakukan. Dengan mengikuti contoh beliau, umat muslim dapat melaksanakan sholat dengan benar dan sesuai ajaran Islam. Fungsi yang kedua, menegaskan kembali hukum Al-Quran atau bayan taqrir. Hadis memperkuat hukum yang telah ada dalam Al-Quran. Contohnya, Al-Quran mengharamkan riba. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba faman ja'ahu maw'idatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah sebab mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah ia ambil dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian hadis datang mempertegas larangan ini yang berbunyi ar-riba sab'una huban aysaruha ayyankihar rajulu ummahu, yang artinya riba itu memiliki 70 dosa. Yang paling ringan diantaranya adalah seperti seseorang menikahi atau berzina dengan ibunya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menggambarkan betapa besarnya dosa riba dalam pandangan Islam. Bahkan dosa yang paling ringan dari riba setara dengan dosa besar seperti berzina dengan ibu sendiri. Pesan ini menekankan larangan keras terhadap praktik riba dalam sejarah Islam, dalam ajaran Islam. Hadis ini menegaskan beratnya larangan riba yang terdapat pada Al-Quran. Fungsi yang ketiga, mengkhususkan hukum yang umum atau disebut bayan takhsis. Hadis dapat mengkhususkan hukum yang masih bersifat umum dalam Al-Quran. Misalnya, Al-Quran menyatakan bahwa semua harta warisan jatuh kepada ahli waris. Dalam surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus min ba'di wasiyati yusi biha aw dayn aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana 'aliman hakima, yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta, dan untuk 2 orang ibu bapak bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak,
dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan seperenam. Pembagian-pembagian tersebut di atas sudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sudah dibayarkan hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat ini dikhususkan dengan suatu hadis yang berbunyi al-qatilu la yarithu, yang artinya pembunuh tidak mewarisi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam hukum waris Islam, seseorang yang membunuh ahli warisnya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. Hal ini karena tindakannya bertentangan dengan prinsip keadilan dan etika dalam syariat. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum semua harta diwariskan, ada pengecualian untuk pelaku pembunuhan. Fungsi yang nomor 4, menetapkan hukum yang tidak tercantum dalam Al-Quran atau bayan tasyri'. Hadis menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran, contohnya larangan memakan daging keledai peliharaan yang tidak termuat dalam Al-Quran. Namun penjelasannya terdapat dalam hadis yang berbunyi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an luhumil humuri al-ahliyati wa adzina fi luhumil khayli. Yang artinya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang memakan daging keledai yang jinak atau peliharaan dan mengizinkan memakai daging kuda dan mengizinkan memakan daging kuda. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini melarang umat muslim memakan daging keledai jinak atau peliharaan dan membolehkan daging kuda. Keledai merupakan hewan yang kotor karena sering memakan kotoran sesamanya. Sedangkan keledai liar dan zebra lebih suka memakan rumput. Oleh karena itu, keledai yang haram adalah yang memakan kotoran. Jika hewan lain seperti zebra atau kuda juga memakan kotoran, maka hukumnya haram. Ini mencerminkan sifat munasabah dalam masalikul illat. Hukum yang selanjutnya yaitu ijma' atau konsensus ulama sebagai sumber hukum. Ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai suatu hukum syariat. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustafa, ijma' memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam. Ijma' merupakan hasil ijtihad kolektif para ahli hukum Islam dalam menentukan hukum. Para ulama menggunakan ijma' ini untuk menetapkan hukum atas masalah-masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Ijma' berfungsi sebagai sumber hukum ketika setelah Al-Quran dan hadis. Misalnya, para ulama sepakat bahwa jual beli barang-barangan haram seperti minuman keras dan narkoba adalah haram dalam Islam. Meskipun Al-Quran dan hadis tidak secara langsung mengatur setiap bentuk barang haram, ijma' ulama menetapkan bahwa haram hukumnya memperjualbelikan barang-barang yang berbahaya atau memberikan kemudaratan dan merusak. Ijma' sendiri terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ijma' sharih dan ijma' sukuti. Ijma' sharih atau ijma' eksplisit ini terjadi ketika seluruh ulama secara tegas dan terbuka menyatakan kesepakatan mereka terhadap suatu hukum atau keputusan syariat. Dalam ijma' ini, para ulama secara langsung menyatakan persetujuan mereka melalui perkataan atau perbuatan yang jelas, tanpa ada keraguan atau perbedaan pendapat di antara mereka. Ijma' sharih lebih kuat dan mengikat atau qat'i karena adanya pernyataan eksplisit dari para ulama. Yang kedua yaitu ijma' sukuti atau ijma' diam-diam. Ijma' sukuti terjadi ketika sebagian ulama mengemukakan suatu pendapat dan tidak ada ulama lain yang menentang atau menolak pendapat tersebut, baik dengan kata-kata maupun tindakan. Meski tidak ada penegasan eksplisit dari semua ulama, ketidakhadiran penentangan ini dipandang sebagai bentuk persetujuan secara diam-diam. Meskipun ijma' sukuti memiliki ketentuan hukum, kedudukannya lebih lemah daripada ijma' sharih
karena kurangnya persetujuan yang jelas dan tegas dari seluruh ulama. Kedua jenis ijma ini memiliki peran penting dalam pengembangan hukum Islam, terutama dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak secara langsung terdapat penjelasannya dalam Al-Quran dan hadis. Sumber hukum yang selanjutnya yaitu qiyas, analogis dalam pengambilan hukum. Qiyas merupakan metode analogi dalam hukum Islam. Penetapan hukumnya berdasarkan kesamaan illat atau alasan antara dua kasus. Satu kasus belum ada hukumnya, sedangkan lainnya sudah ada aturannya dalam Al-Quran dan hadis. Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah menyebut qiyas sebagai ijtihad yang memanfaatkan akal untuk memahami hukum. Contoh penggunaan qiyas yang paling masyhur adalah larangan meminum khamr atau minuman keras dengan memperluas maknanya yaitu narkotika yang sama-sama memabukkan. Dalam Al-Quran, khamr haram karena memabukkan dan merusak akal. Dengan prinsip yang sama, para ulama melalui qiyas menyamakan narkotika sebagai benda yang juga memabukkan dan merusak akal, sehingga hukumnya juga haram. Peran ijtihad dalam pembangunan hukum Islam. Ijma dan qiyas, keduanya merupakan bentuk ijtihad yang memainkan peran vital dalam pengembangan hukum Islam. Dalam bukunya Al-Ijtihad fil Islam, Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa ijtihad berguna untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Ijtihad memastikan hukum Islam tetap relevan dan memberikan solusi untuk berbagai persoalan yang ada. Para mujtahid melakukan ijtihad dengan berpegang pada prinsip Al-Quran dan hadis. Ijtihad sendiri memungkinkan hukum Islam berkembang sesuai kebutuhan umat. Kebutuhan pengembangan hukum meningkat seiring kompleksitas permasalahan manusia. Kesimpulan, sumber hukum Islam terdiri dari 4 elemen utama yang telah disepakati oleh mayoritas ulama, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, ketiga ijma', dan yang keempat qiyas. Al-Quran sebagai sumber utama dalam memuat hukum dasar dan prinsip-prinsip hidup, sedangkan hadis berfungsi sebagai melengkapi dan menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Ijma' dan qiyas berperan sebagai instrumen untuk mengembangkan hukum dalam konteks ijtihad, menjawab berbagai masalah yang tidak ada penjabarannya dalam dua sumber hukum. Ijma' dan qiyas berperan sebagai instrumen untuk mengembangkan hukum dalam konteks ijtihad, menjawab berbagai masalah yang tidak ada penjabarannya dalam dua sumber utama. Karya-karya seperti Ushul Fiqh oleh Abu Zahrah, Sahih Al-Bukhari oleh Imam Al-Bukhari, Al-Mustafa oleh Imam Al-Ghazali, dan Ar-Risalah oleh Imam Syafi'i menjadi rujukan penting dalam memahami keempat sumber hukum ini. Dengan memahami kedudukan dan fungsi dari masing-masing sumber hukum tersebut, umat Islam dapat menjadikan hukum Islam sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah, sehingga tetap relevan dan dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.